kali ini kita akan membuat vlog kegiatan UMKM. Sebelumnya perkenalkan, saya Mona dari Kota Batu Manajemen. Saya Kamila dari 01 Manajemen. Saya Kamila 01 dari akuntansi. Kami dari kelompok 7. Kalian penasaran kan? Ikutin kita terus. Let's go. Halo guys, jadi kita di sini sedang menuju perjalanan ke outlet Rose Floss Roll. Rose Floss Roll ini beralamat di Jalan Taman Pahlawan nomor 45, tepatnya di depan Masjid Al-Aili dan di sampingnya Chris Bow. Selain produk Rose Floss Roll, di outlet juga ada produk lainnya loh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, gimana Kak? Saya Nabila dari kelompok ini mau wawancara Bapak mengenai UMKM. Jadi sebelum kita memulai pertanyaan pertanyaan, kami ingin mengenal Bapak terlebih dahulu. Jadi teman-teman, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Mujada, owner dari Rose Floss Roll di Abun Gunung, Purwakarta. Dan kalau boleh tahu umurnya berapa? Umur sekarang 42. Punya anak? Anak saya 4. Apa? Lahirnya di mana? Purwakarta semua kalau anak-anak. Dan lalu kita lanjut ke pertanyaan kesempatan. Kita ingin tahu mengenai sejarah usaha Bapak ini. Jadi sejak kapan Bapak ingin mulai merintis tertarik dengan usaha? Terus kalau sebelumnya sih nemu produk ini nggak sengaja ya Teh, karena memang ada temen yang dari Solo mau ngasih oleh-oleh roti Abon. Kebetulan di sana kan udah viral ya, jadi khasnya Solo, tapi nggak jadi gitu kan. Karena nggak jadi ya udah akhirnya tuh istri browsing resep jadi. Nah, biasalah mama update status di WA, katanya teman-temannya pada tertarik gitu kan. Nah memang kebetulan ini di Purwakarta kan bisa dibilang belum ada ya waktu itu di akhir 2019. Jadi saya bawa ikut pelatihan workshop di Hotel Harper Purwakarta, itu ngobrol sama mentornya gitu kan, mengenai produk ini gimana gitu kan. Karena waktu awal jualan itu kan kita masih pakai kemasan yang sederhana ya, yang mika bening tanpa label, tanpa merek gitu loh. Saat totnya udah nyoba gitu, wah ini enak nih prospek gitu di Purwakarta gitu. Cuman kalau mau maju PR-nya 3 tersebut. Yang pertama saya harus ngasih nama produknya. Jadi ketika orang mau beli itu namanya apa produknya gitu kan, harus punya nama. Terus kita punya warna identitas. Waktu itu yang disaranin ada 3, merah, kuning, sama oranye. Akhirnya kita milih merah gitu ya, yang lebih greget kan, lebih orang bergairah lah. Kita lihat kemasan merah itu kan beda gitu ya, jadi semangat. Terus kita update kemasan yang semula menggunakan kemasan mika plastik biasa tanpa nama, kita kasih nama merek, warna identitas ini, terus dikemas sedemikian rupa supaya menarik. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Dalam usaha ini Bapak melibatkan siapa aja? Istri kah, anak, atau kerabat, Ya. teman kita? Jadi kalau waktu itu saya masih kerja ya sebenarnya, dalam proses mengajukan resign. Jadi ini tuh masih kebilang usaha keluarga gitu ya. Jadi yang berperan utama itu 2, saya dengan istri gitu ya. Istri itu sebagai yang ngebikinnya, yang di rumah, yang produksi, yang tahu bahan, yang tahu resep itu istri. Terus saya bagian garda depan, bagian pemasaran, bagian promosi, menjual gitu kan, kita bagi tugas. Nah kayak sekarang juga istri di rumah produksi, terus ada yang ngebantu, saya juga di sini pemasaran, ada admin juga gitu kan. Intinya kita masih bisa keluarga. Jadi
berdua, jadi sekarang sekitar 6 orang lah yang terlibat gitu keluarga. Dan untuk tentang karyawan, Bapak memiliki karyawan atau hanya keluarga saja? Ya keluarga itu kan intinya kita berdua, yang sisanya itu bisa dibilang tim lah ya, karyawan gitu lah. Jadi 4 orang itu tim kita gitu, kita lebih nyebutnya apa ya, tim kita, keluarga belum berani nyebut karyawan gitu. Karena kan ekspektasinya tinggi ya kalau karyawan, ya kita masih kaum industri gitu lah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya dipasarkannya di mana aja untuk Ya, untuk awal tahun 2020 itu kan kita memang merintis ya, itu murni banget dipasarin secara online di rumah. Terus memang pas pandemi kan, 2020 itu, nah 2021 kebetulan waktu itu Giant masih ada lagi buka sentra kuliner Negeri Kaler. Makanya kita nyewa tuh stand di situ, karena memang waktu itu di rumah udah capek teh, apa kita kan harus COD ke apa ya, bolak-balik ke rumah ke apa, bisa sehari 5 kali kayak gitu. Belum acara dramanya nunggunya ini mobilnya yang mana, salah ngetok pintu mobil di depan apa kayak gitu. Aku berarti ini harus memaksakan atau memberanikan diri punya stand gitu kan. Nah waktu kita di Giant, kita baru buka sebulan atau 2 bulan kan tutup gitu ya. Nah teman-teman yang tadinya pada buka stand, yang lapangan depan sama samping penuh itu juga tutup. Akhirnya kan, Pak boleh nggak saya nitip produknya gitu. Yang semula saya hanya jualan roti abon pakai meja itu, ya lama-lama nambah-nambah ya jadi begini. Jadi konsepnya ya udahlah bikin toko oleh-oleh sekalian gitu. Nah 2021 itu setahun di Giant, karena Giant tutup terus dirobohkan. Nah ini kita di sini udah setengah tahun. Jadi selain offline di outlet, kita juga mainin online melalui media sosial, marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, kemudian pakai aplikasi ojek online juga. baik. Jadi biasanya berapa pendapatan omset yang didapat selama sebulan? Kalau sebulan itu ya namanya jualan naik turun ya kan, itu di rata-rata di angka 25 juta per bulan. Jadi kadang lagi dapat 22, kadang bisa lagi ramai 30 gitu. Kalau kemarin kebetulan kan lagi ikut kompetisi ya kemarin di Jakarta tuh, jadi kita tahu ternyata rate-nya kita per bulan itu 25 juta. Nah tahun depan kita coba pasang target itu bisa naik sekitar 450 juta per tahunnya gitu ya, dari 300 ke 450 juta per tahun. Bapak pernah merintis usaha ini dari awal? Biasanya kendala yang dihadapi Bapak apa aja? Kalau jualan itu pasti yang menjadi kendala pemasaran kan. Kalau memproduksi ya bukannya menganggap enteng produksi ya, kita udah punya produk bagus, kemasan bagus, tapi pemasaran nggak maksimal gitu ya. Ya intinya saya sendiri skill salesnya juga masih minim lah. Ini juga masih mau ikut pelatihan ini tuh untuk mengedongkrak naik 50% pun. Saya ini lagi mau bikin website, masang search engine optimization supaya di Google itu ketemu paling atas, promo di Shopee, bikin voucher pakai ad, nah kayak gitu baru mau digenjot. Karena kemarin di metode itu memang masukannya PR saya banyak banget gitu. Karena permasalahan di pemasaran ya, Bapak tingkatin effortnya untuk nge-push pemasaran gitu ya. Terus kemudian ya kalau modal alhamdulillah sih cukup ya, cuman untuk mengembangkan yang lebih besar itu masih kurang. Makanya kan kemarin itu tujuannya dapat modal plus investor gitu ya. Jadi yang kendala utama memang pemasaran. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan ke Mas saya. Perkenalkan Ya. ya, saya Mona, melanjutkan wawancara yang sebelumnya. Siap. Bagaimana sih rencana Bapak untuk usaha ini ke depannya? Kedepannya itu kita tuh jadi mimpinya sekarang 2 ya teh. Pertama, produk kita itu jadi produk khas Purwakarta yang bisa terkenal. Kemudian kemarin dengan masuk Metro TV itu
bisa ngangkat lagi, oh ternyata di Purwakarta selain ada sate Marangi sama Simping, ada roti Abon gitu ya. Produknya terkenal, terus channel distribusi kita itu semakin banyak gitu ya. Mudah-mudahan dengan nonton di TV ataupun di YouTube gitu kan, nanti oh ternyata Purwakarta ada ini nih, mau dong buka cabang di sini gitu, ada yang tertarik seperti itu. Kemudian ya ini karena sudah menjadi outlet gitu ya, mimpinya tuh ya kita ini jadi pusat oleh-oleh yang besar nanti gitu, enggak seperti ini gitu ya, lebih besar, lengkap, terus juga ada cabangnya, tidak hanya satu titik, mungkin di titik-titik tempat wisata tuh ada gitu. Jadi impiannya tuh jadi ke sana, produknya jadi terkenal, jadi khas Purwakarta, kemudian secara tokonya jadi pusat oleh-oleh khas Purwakarta, cabangnya banyak dan pemasarannya semakin luas. Yang namanya usaha kan pasti ada pesaing ya Pak ya. Ya. Bagaimana cara mengatasinya gitu? Ya persaingan itu tidak bisa dipungkiri ya, pasti ada lah di setiap kehidupan gitu, bukan hanya di dunia bisnis itu pasti ada. Tapi kita melihatnya dari sisi positif aja ya tadi ya. Jadi kalau ketika kita melihatnya dari sisi positif, feedback kita pun akan positif. Jadi ketika kita melihat di sebelah sana tuh ada produk yang sama gitu kan, kita beli aja gitu produknya, kita beli, kita rasain kemasannya seperti apa, itu buat evaluasi kita. Oh dari rasa seperti ini kita begini gitu, dari kemasan mereka seperti ini kita begini. Gimana caranya nih kita supaya tetap unggul dari kompetitor gitu kan, itu aja gitu. Jadi kompetitor itu sebenarnya bagus ketika bersaingnya secara sehat. Kalau boleh tahu proses pembuatannya menggunakan tenaga mesin atau mesin manual? Ya campur lah ya, karena kan untuk bahan-bahan baku kan biasa disiapin sesuai takaran, itu udah mulai masuk pakai mesinnya kan pakai mixer gitu kan. Setelah di mixer otomatis bikin adonan, disimpan di loyang-loyang gitu. Kalau kita sekarang nyimpen bahan setengah jadi supaya nggak ribet lagi ketika ada orderan dadakan ya, jadi kita pakai freezer, disimpan di freezer, ketika mau ngebakar ya udah tinggal ngambil aja dari freezer gitu kan. Nah dari freezer untuk proofing, ngembangin roti sendiri, kalaupun manual itu cuman dibiarin begini aja, tapi itu kan bisa makan sejam 2 jam ya. Nah ketika ada orderan mendadak, kita juga punya alat namanya proofing, alat mengembangkan roti gitu kan. Jadi kayak oven lagi, tapi dia lebih untuk ngembangin roti, itu bisa 20 menitan lah, dari sejam 2 jam bisa 20 menit, jadi mempercepat waktu gitu. Bagi alat-alat yang kita gunakan ya mixer, oven, freezer, proofing gitu kan. Packing kita juga udah, alhamdulillah kemarin kita baru beli alat namanya silon otomatis. Menurut Bapak lebih bagus malah dengan pasar tradisional? Maksudnya gimana? Pemasarannya gitu. Lebih baik usaha tadinya atau di kalau kita kan istilahnya produk itu kita punya target ya, punya positioning. Kalau produk saya ini kan saya memposisikan produk ini sebagai produk khas Purwakarta, oleh-oleh Purwakarta, ya sebaiknya tidak di pasar gitu ya kan. Jadi memang di tempat yang mudah aksesnya, mudah dilalui, kalau bisa ya dekat dengan destinasi wisata gitu kan. Kemudian kan kalau zaman sekarang kita harus ini digital ya, di era digital tidak bisa hanya mengandalkan offline-nya, tapi juga online-nya pun harus dimainkan gitu kan, baik melalui media sosial maupun marketplace. podcast selanjutnya akan diberikan oleh saya. Ya betul. Oke Bapak, perkenalkan nama saya Kamila. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Bapak akan menjadikan usaha ini Iya, karena kan motivasi saya keluarga, bahkan saya meninggalkan tempat kerja itu jadi sedih ceritanya teh. Saya dikaruniai anak yang spesial. Jadi sudah kita cek ke dokter, sudah cek growth hormone itu hormon pertumbuhan. Anak saya itu nilainya itu hampir 0,0. Normalnya kan 10. Jadi dokter memvonis kalau anak saya itu nggak bakalan tumbuh
bakalan ini gitu lah, kayak harus ini gitu kan. Nah tentu saja saya sebagai ayah kan berpikir ini kayaknya masa depan anak saya gimana gitu kan, kalau untuk kerja di tempat online dengan keterbatasan fisiknya kayaknya nggak ada gitu kan. Makanya saya sebagai seorang ayah tuh saya usaha apa yang sekiranya nanti bisa diterusin dia gitu. Kalau dia jadi bosnya kan nggak mungkin lah dibully atau di ini gitu dengan keterbatasan fisiknya. Nah yang memotivasi itu jadi kenapa kok saya baru mulai usaha tapi udah mikirin haki, udah mikirin branding itu karena karena usaha ini akan saya wariskan. Jadi ketika udah punya haki itu kekayaan intelektual itu kan nanti bisa diwariskan ya. Nanti kita udah keep resepnya kekhasannya seperti apa itu udah kita pikirin matang-matang dari sekarang. Jadi 3 tahun pertama kita masih secara tradisional lah ya, baik pola pemasaran, pembukuan atau apapun. Tapi kita udah mulai menata arah gitu. Jadi kita udah mulai saatnya tertib administrasi sih. Nanti harus menambah tim kayak gitu. Terus konsep logonya seperti apa, dengan kemarin dapat masukan dari para panelis itu. Ya itu nanti tujuannya ini usaha untuk diwariskan ke anak. Untuk biaya promosi sebanyak keuntungan yang didapatkan. Kalau promosi jadi mungkin karena ini keterbatasan ilmu marketing, digital marketing saya, kadang itu boncos saya misalnya kayak di Shopee gitu ya, kita budgetin nih di-push pakai iklan 200.000, kalau yang lihat sih sampai sekian ribu gitu ya produknya itu, tapi nanti closingnya berapa gitu kalau dihitung itu belum nutup nih. Nah itu masih PR banget buat saya, gimana caranya bisa mengoptimalkan ilmu digital marketingnya gitu. Terus kemudian ya kayak kadang kan kita endorse juga kayak ke Mojang Jejaka kayak gitu kan, budget sekian, setelah kita lihat ngefeknya belum segede dengan biaya yang saya keluarin gitu. Ya itu tuh yang masih saya harus belajar banget gitu, mensinkronkan antara biaya marketing yang dikeluarin sama data penjualan setelah itu gitu. Nah itu masih bisa belajar itu. Bapak akan berencana membuka cabang produksi? Kalau saat ini belum ya teh, jadi PR-nya itu tempat segini ya alhamdulillah udah cukup ya, udah diakses, tempat produksi juga udah masih cukup. Jadi saat ini kita fokusnya itu memang ke marketingnya, pemasarannya, mengoptimalkan digital marketing. Soalnya ketika kita nambah cabang baru kan investnya lebih gede lagi, karyawan nambah, peralatan nambah, sewa nambah gitu. Jadi ya lebih baik sekarang gimana caranya supaya penjualannya tuh naik terus aja gitu. Kalau memang udah cukup nih perlu buka baru. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa keunggulan dari usaha ini? Ya. Jadi kalau keunggulan produk saya kebetulan memang di Purwakarta masih jarang ya, bisa dibilang ini roti abang pertama lah di Purwakarta gitu. Terus dari rasa dengan resep yang kita memang secara ini ikut pelatihan tentang resep kayak gitu, ya alhamdulillah sih, dari tekstur kita empuk, terus kelebihan kita itu abonnya juga banyak. Jadi kemarin tuh yang bikin saya ke Jakarta bisa dibilang agak bangga lah ya, ketika panelis saya bilang, Pak, panelis itu mainannya udah keluar negeri tuh. Bisa dibilang lidah mereka tuh lidah internasional, mereka suka banget kok produk Bapak gitu. Berarti kan secara rasa, secara kualitas itu udah masuk gitu ya. Nah jadi kalau bicara kelemahannya, produk ini expirednya pendek, cuma 3 hari atau 4 hari dibuang. Jadi tidak bisa langsung dibikin langsung banyak gitu ya. Jadi kita masih ngira-ngira penjualan sehari itu segini, jadi diproduksi ya sesuai itu. Ketika di sini misalnya dikit lagi ya kan tinggal telepon aja ke rumah makan lagi gitu kan. Nah otomatis kan jangkauan pemasarannya tidak luas ya ini, dengan masa expired itu tidak bisa dikirim yang tidak terjangkau pengiriman kilat, misalnya keluar kota yang maaf nih rada pinggir lah yang tidak di kotanya, itu kita solusinya dikeringin ini. Jadi dikeringin kan bisa awet hampir setahun
saya nitip ke beberapa titik juga. Karena hasil kekurangan ini melahirkan inovasi yang kering. Pertanyaan terakhir, Ya. apa Bapak bisa memberi motivasi kepada kami dalam menjalankan sebuah usaha? Kalau usaha itu jadi pertama harus berani mencoba dulu. Teori oke, teori memang harus ada teorinya, ada dasarnya, tapi jangan takut melangkah gitu. Jadi istilahnya ya belajar sambil jalan gitu, ilmunya dapat sambil jalan. Nanti kan belajar tuh terus ya, nggak ada berhentinya. Oh ini dibeginiin, ini dibeginiin gitu. Ya intinya jangan takut mencoba, terus ya namanya masukan kritikan nggak selalu positif, kadang negatif bikin yang kita gitu ya. Saya kayak ini dibilang gimana gitu ya, oh gitu ya, jadi kita buktiin aja bahwa katakanlah nyinyiran netizen gitu kita balas dengan prestasi gitu ya. Jadi yang pertama harus berani mencoba, ya ulet lah, kita harus mau belajar, mau bertanya, jangan takut mencoba gitu. Terus ya ketika ada masukan dijalanin, dipraktekin gitu. Terus ya apa, mungkin harus gabung ke kayak komunitas itu untuk kita biar ada apa ya, circle itu untuk kita tempat berbagi ilmu, pemasaran, terus ikut kompetisi. Jadi yang saya rasakan ketika ikut kompetisi itu, pertama kita tahu posisi produk kita itu seperti apa gitu. Ketika kita lolos kompetisi A, B, C, oh berarti kualitas produk kita itu udah bagus lah ya, karena udah lulus ABC. Nah kemudian ketika kita berkompetisi itu kan saingannya keren-keren tuh, ya justru kita bisa belajar dari pesaingnya itu gitu kan. Jangan takut berkompetisi, jangan takut kalah gitu, harus berkompetisi. Terima kasih banyak Bapak, semoga apa yang Bapak impikan tercapai Amin. dan usahanya makin berkembang. Amin. Sekian dari kelompok kami. Di sini kita sedang berkunjung untuk melihat bagaimana proses produksi raus floral ini. Tidak hanya itu, kita juga ikut membantunya loh. Di sini terdapat dua jenis bolu,
yaitu bolu kering dan basah. Dan ini adalah proses pembuatan bolu basah. Jangan lupa dikasih tanggal kadaluarsa. Kadaluarsanya kan ini 4 hari. Kasih tanggal kadaluarsanya dikonsumsi sebelum tanggal 25. Nah, ini artinya dikonsumsi sebelum tanggal 25 November. Mana seru kan kegiatannya? Jangan lupa like, Komen, subscribe, dan share. Bye bye.